Halo, selamat datang kembali. Saat ini saya ingin membahas tentang teknologi semikonduktor, filsafat dan kebebasan berpikir. Human right, ya kan, human dignity dan sebagainya itu, ya kan, persebaran kekuasaan, kreativitas, inovasi, kemajuan supaya kita bisa melompat menjadi negara hebat, negara maju, kebebasan berpikir, inovasi, kelas menengah yang tumbuh. Bisa banyak contohnya di dunia ini. Kenapa kebebasan berpikir itu sangat erat dengan perkembangan teknologi, atau teknologi sangat erat dengan kebebasan berpikir? Kata kuncinya ada di semikonduktor. Apa itu teknologi semikonduktor? Semikonduktor sendiri adalah bagian, atau kita perlu memisahkan, yaitu konduktor dan semi. Konduktor adalah bahan-bahan logam dengan taran listrik, lepas ya, baja, aluminium. Sedangkan semikonduktor berarti bahan-bahan yang mempunyai unsur kimia yang dapat mengantar tapi tidak bebas. Jadi dia terkontrol. Kenapa semikonduktor begitu penting dalam teknologi? Karena semikonduktor adalah bahan fisik dasar di mana teknologi apapun digital bekerja di situ ya. Nah, berbicara tentang semikonduktor ini, kita berhadapan dengan fisika. Kalau fisika berarti hal yang nyata. Nah, disinilah kebebasan berpikir itu diperlukan. Disinilah filsafat diperlukan. Mengapa? Karena ketika kita bicara tentang teknologi semikonduktor, itu artinya kita akan masuk ke dunia fisika. Kenapa semikonduktor sangat berhubungan dengan fisika? Karena semikonduktor sendiri merupakan hal-hal yang berhubungan dengan rekayasa unsur-unsur kimia atau unsur-unsur atom. Jadi di mana ada silikon, germanium, kemudian bahan-bahan kimia lainnya, itu dipadukan menjadi semikonduktor yang memungkinkan elektron atom itu berjalan dan dikontrol. Nah, dibutuhkan kebebasan berpikir karena ketika masuk di dalam dunia yang fisika itu benar-benar kita melihat segala hal secara sains, secara real, bahwa partikel-partikel seperti atom, proton, neutron itu menjadi hal yang penting dalam penyusunan teknologi, hal penting dalam pengembangan, hal penting dalam menyusun produk yang akan dipasarkan, akan dibuat sebagai produk. Sehingga cara melihat materi bukan lagi dengan melihat secara nilai, tapi melihat secara isi. Apa di situ fungsi, kemudian bagaimana dia bekerja dan kemana, dan dia diarahkan kemana. Dan itu dipandu oleh filsafat, karena filsafat yang memandu cara berpikir secara logis untuk mendorong, untuk menyusun materi-materi dasar dari alam untuk
membuat produk. Nah, di momen inilah terkadang menentukan kebebasan berpikir. Dan momen ini juga terkadang menjadi benturan antara keyakinan dan realita. Nah, sehingga kebebasan berpikir itu diperlukan di sini, karena di saat ini adalah saat dimana kita tidak berbicara tentang keyakinan, tapi realita, bahwa itu nyata dan bagaimana dia direkayasa, dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan apa yang kita inginkan, materi-materi itu, sehingga itu murni diberikan kebebasan logis bekerja. Itu karena kalau dihalangi oleh keyakinan atau itu akan menghambat bagaimana perhitungan itu terus dilakukan. Itulah kenapa filsafat dan kebebasan berpikir itu sangat dibutuhkan dalam perkembangan teknologi dan kreativitas dan produktivitas. Semikonduktor memaksa semua orang yang berkepentingan dalam kemajuan teknologi untuk membiarkan orang bebas menelusuri fisika. Demikian.